Baik, selamat datang kembali pada pertemuan fotogrametri. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mencoba untuk mengolah hasil foto udara dari drone dengan software Agisoft Meta Shape Professional. Sebelum kita mulai, kita coba save terlebih dahulu. Kita tulis misalnya, sebelum kita memasukkan hasil foto udara dan lain sebagainya, pertama yang harus kita perhatikan itu adalah kita klik tools, lalu kita klik bagian pada preferensi, dan di sini kita lihat di bagian GPU, yang dimana mungkin untuk beberapa laptop atau beberapa komputer yang memiliki PGA khusus, silahkan di checklist pada bagian PGA-nya. Ini kebetulan sudah di checklist, karena intinya supaya kita bisa memaksimalkan kapasitas dari komputer kita dalam merunning foto udara tersebut. Apabila sudah di checklist, maka silahkan klik OK saja. Dan sekarang kita langsung masuk kepada tahapan pertama. Untuk tahapan, nah itu kita langsung klik workflow, yang dimana sebenarnya akuisisi dari foto udara itu intinya mengikuti dari tahapan-tahapan yang ada di sini. Mulai dari align foto, lalu ke nanti dance cloud, lalu kita nanti ke jam, lalu ke foto mosaik. Sekarang kita masukkan foto, add photos, yang dimana foto tersebut itu merupakan foto yang memang akan diolah di foto udaranya. Silakan masukkan sesuai dengan apa yang telah dipotret oleh foto udara. Seperti itu. Lalu kita silakan klik open. Dan nanti akan muncul foto udara di bagian bawah ini, di mana ini merupakan foto-foto yang ada, dan kita pun bisa dilihat dari referensi. Ini merupakan foto-foto yang telah diambil menggunakan drone, dan di sini pun tentunya ada longitude, latitude, altitude, dan sebagainya. Dan apabila kita ingin mengetahui jalurnya, kita bisa klik bagian ini, view sawu kamera, dan kita pun bisa melihat terkait jalur terbangnya itu, bagian fotonya itu ada di mana saja. Seperti itu. Nah, lalu kita langsung saja masuk ke workflow, lalu klik line photos, yang dimana ini kita akan langsung olah ke dalam foto udaranya, dan di sini kita tinggal pilih apakah akan highest, high, medium, low, atau lowest, yang pada intinya keseluruhan ini disesuaikan dengan kapasitas laptop atau kapasitas PC komputer yang memang dipakai. Kebetulan saya menggunakannya yang lowest karena disesuaikan dengan kondisi laptop. Dan ini kita default aja, sesuaikan saja sesuai dengan yang ada, lalu kita klik OK. Ini akan cukup memakan waktu, tapi tidak akan terlalu lama, dan sebenarnya juga tergantung kepada spek laptopnya ya. Ada yang memang biasanya cepat, ada juga yang lambat, dan memang selain itu juga disesuaikan dengan jumlah foto yang telah kita ambil. Seperti itu. Baik, setelah selesai, nanti kita akan muncul seperti ini gambarannya, yang pada intinya di atas ini merupakan lokasi-lokasi foto udara yang telah kita ambil, dan kalau yang titik-titik ini, dia itu merupakan point cloud, yang dimana point cloud ini merupakan representasi dari foto udara yang telah kita ambil tersendiri. Kalau misalnya ingin dilihatkan lagi seperti tadi, lokasi-lokasi fotonya,
Anda tinggal klik ini saja, show kamera, maka itu akan langsung muncul foto-foto yang telah diambil oleh drone itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke dalam ini. Kita coba optimize dulu kameranya, maka klik yang tanda bintang di sini. Lalu kita silakan klik beberapa bagian yang memang diperlukan. Kita coba klik di sini, ini yang diklik itu bit 1, 2. Lalu kita klik OK. Ini fungsinya itu untuk mengoptimiskan si kamera tersebut. Jadi mengoptimize kamera hasil dari align foto itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya di antara titik-titik ini tentunya ada beberapa yang dimana titik ini tuh atau point cloud ini tidak sesuai dengan lokasinya, tidak sesuai dengan tempatnya. Sehingga kita harus menggradual selection. Dan menggradual selectionnya pun tentunya berfungsi untuk mengurangi terkait beberapa poin yang dimana poin itu tuh tidak termasuk ke dalam posisi seharusnya. Seperti itu. Untuk gradual selection kita langsung klik kepada models, lalu kita langsung klik gradual selection. Setelah itu di sini silahkan kita pilih bagian yang disebut dengan reconstruction uncertainty. Kita klik di sini. Nah, di sini akan coba dijelaskan terlebih dahulu. Di sini ada level yang dimana apabila kita mengotak-atik level ini, dia akan berpengaruh terhadap selected ini, poin ini. Jadi, point cloud itu intinya totalnya ada 15.181, dan apabila kita atur si levelnya, maka semakin kecil, maka yang terselect itu akan semakin besar. Seperti itu. Yang pada intinya telah ditemukan ada banyak sekali beberapa poin yang memang tidak pada seharusnya. Seperti itu. Nah, secara teori intinya itu katanya semakin kecil levelnya itu maka akan semakin bagus terkait poin yang terkait lokasi poin itu tersendiri. Tetapi tentunya di dalam level set ini kita harus tetap memperhatikan jumlah poin yang memang akan kita seleksi ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya keseluruhan dihapus, maka nanti pun dalam penyatuannya akan sedikit kurang juga, seperti itu. Jadi kita coba di sini sesuaikan dengan apa yang memang menurut kita baik. Coba di sini saya akan lakukan misalnya kita masukkan 30 saja levelnya. Ketika kita klik 30, di sini pun akan ada yang terselect, dan total yang terselect ini sekitar ada 3.100 sekian, sehingga hampir 80 sampai 80% ya mungkin ya dari ke 15.000. Nah, setelah itu kita silakan klik OK. Ini kan ada yang terselect. Nah, Anda silakan langsung klik saja delete. Seperti itu. Maka jumlah poin itu akan berkurang sesuai dengan apa yang telah tadi kita kurangi dengan delete itu tersendiri. Seperti itu. Nah, setelah di gradual selection, kita harus langsung mengoptimize kamera. Kita klik OK saja. Nah, kita klik. Nah, setelah itu kita coba gradual selection lagi terkait foto udara. Maka kita langsung model gradual selection. Kita pilih metode yang tadi, yaitu reconstruction uncertainty. Tadi kan levelnya 30, maka kita di sini coba kurangi lagi sekitar di bagian level 20. Di sini kurang lebih ada 1.600 poin yang memang akan kita seleksi ya. Klik OK, lalu silahkan Anda klik delete lagi. Nah, sehingga di sini sudah berkurang jadi 10.000. Lalu silakan optimize kameranya lagi, lalu klik OK. Oke. Nah, setelah tadi kita gradual selection bagian reconstruction uncertainty, maka kita sekarang akan
menggradual selection terkait project akurasinya. Seperti itu. Jadi kalau project akurasi kita sama masuk ke dalam model, lalu ke gradual selection lagi, namun di sini kita pilih yang bagian dari projection akurasi. Seperti itu. Dan ini teorinya pun sama, semakin kecil dia sebenarnya semakin baik, tapi kalau misalnya keseluruhan dihapus maka nampaknya tidak bagus juga ya, karena nanti akan banyak sekali cloud yang memang terhapus seperti itu. Nah, di sini itu posisinya kita misalnya akan masuk ke contoh, misalnya kita di 50. Nah, contoh di 50 ini levelnya disesuaikan ya, dipersilahkan. Jadi pada intinya kita juga harus proporsional, dan memang secara teori itu semakin kecil itu semakin bagus, tapi tetap harus memperhatikan point cloud yang memang sudah terhapus seperti itu. Kita coba ke 60. Nah, kita coba ke 60 saja ya. Kita coba klik OK. Lalu kita klik delete. Lalu kita langsung optimize kamera lagi. Klik OK. Agar meyakinkan lagi, kita langsung gradual selection lagi di bagian yang tadi, projection akurasi. Lalu di sini kan tadi kita 60, sehingga akan ada dari 0 sampai ke 59 atau dari 60 itu tersendiri. Nah, di sini kita coba seleksi sekitar misalnya 40 misalnya ya. 40. Silakan klik OK, lalu klik delete, lalu kita optimize kamera lagi. Terus klik OK. Oke, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita akan masuk atau akan menginput yang namanya itu GCP dan ICP. Oke. Nah, sebelum kita input GCP atau ICP yang telah kita ukur sebelumnya di lapangan, pastikan referensi kita itu yang ada pada Agisoft ini sudah didefinisikan. Bagaimana cara melihatnya? Kita langsung kepada setelan di sini. Setelah itu kita lihat bahwasannya koordinat sistemnya itu memang sudah didefinisikan seperti ini. Jadi ini merupakan koordinat sistem yang memang sudah ada ya. Jadi kita pakai yang WGS 84 yang memang lumrah pada umumnya biasanya di perpetaan. Setelah memang ada definisinya itu, kita langsung klik OK saja karena sudah ada. Jadi memang posisinya itu bisa dilihat dari ini ya. Setiap foto itu tentunya ada longitude, latitude, altitude, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selain itu, telah kita ketahui bahwasanya koordinat sistem yang memang telah dipakai atau digunakan oleh GPS geodetik sebelumnya itu, dia itu koordinat sistemnya itu adalah UTM. Sehingga kita pun harus merubah koordinat ini, longitude latitude ini menjadi UTM. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah klik convert. Convert itu ada di sini, ada di bagian optimize kamera. Silakan klik convert. Nah, lalu di sini ada koordinat sistem. Silakan pilih yang bagian UTM zona 48S ini. Nah, biasanya kalau misalnya baru menggunakan Agisoft, dia itu harus dicari dulu. Jadi nanti silakan dicari di more dan silakan dicari di project koordinat sistem dan tinggal sesuaikan terkait koordinat sistem yang memang dia itu harusnya di zona 48S ya. Karena ini merupakan hasil foto udara di lingkungan daerah UPI, dan UPI Bandung atau Jawa Barat tuh yang termasuk ke dalam zona pemetaan ini bagian dari 48S, sehingga kita harus menggunakan UTM 48S seperti itu. Silakan dipilih, lalu ini default saja, lalu kita klik OK. Sehingga secara otomatis dia akan berubah seperti ini. Jadi akan berubah secara otomatis ke UTM. Nah, setelah itu kita misalnya
tentu saja kalau misalnya di sini ini adalah bagian foto-foto yang memang berhubungan dengan point cloud ini. Kalau misalnya foto-foto ini belum ada, silakan Anda klik di view terus masuk ke photos. Kalau ini diklik dia akan hilang. Tetapi kalau misalnya ingin diadakan, klik yang photos ini. Seperti itu. Jadi dia akan muncul terkait foto-foto yang akan diolah di Agisoft ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke GCP-nya. Namun sebelum masuk ke GCP, saya akan coba terangkan terlebih dahulu bahwasannya seperti ini. Jadi, kalau misalnya nanti Anda mendapatkan koordinat di GPS geodetiknya, kurang lebih dia itu tampilannya akan seperti ini nih. Nah, akan seperti ini. Jadi dia ada beberapa komponen yang memang terekam, dia nanti akan ada namanya terkait ICP dan GCP. Kalau memang di settingnya ICP GCP, lalu latitude longitude, ada yang UTM, ada juga yang degree. Lalu di sini dia akan ada istilah RTK fix karena memang kita menggunakan metode Entrep sehingga harus fix terlebih dahulu. Lalu setelah fix kita bisa tandai bahwasannya lokasi itu koordinatnya sekian. Nah, sebelum memasukkan ke Agisoft, silakan data seperti ini Anda masukkan ke Excel, di Excel, terus diolah dulu. Setelah itu silakan sesuaikan seperti ini. Jadi ada namanya, markernya, CPG-CP, lalu longitude, latitude, dan ketinggian. Seperti itu. Nah, setelah itu, data-data ini barulah kita bisa masukkan ke dalam Agisoft agar memang sifatnya itu terstruktur. Seperti itu aja. Kita masuk lagi ke Agisoft-nya. Nah, sekarang kita coba masukkan GCP-nya itu. Kita langsung buka saja di filenya. Kita klik import referensi. Setelah itu silakan masukkan GCP yang tadi sudah dirubah. Ini di saya GCP ICP test. Silakan di open. Nah, setelah di open, di sini ada keterangan bahwasannya northing dan eastingnya itu terbalik ya. Harusnya eastingnya itu di nomor 2 dan northingnya itu di nomor 3. Sehingga di sini tinggal diganti saja. Ini nomor 3, ini nomor 2. Oh, sorry. Eastingnya itu di nomor 3. Ininya di nomor 2. Nah, ini ya. Jadi ini memang sudah sesuai seperti itu. Nah, setelah sudah sesuai seperti ini, sudah diotak-atik seperti ini, silakan Anda klik OK dan nanti dia akan langsung muncul pada layar. Lalu setelah itu dia ada tulisan ini, kita klik yes to all. Nah, setelah itu dia akan muncul ya terkait GCP dan ICP yang telah kita ukur. Di sini ada 4 GCP, 1, 2, 3, 4, dan ada 2 ICP. Nah, GCP dan ICP ini tentunya memiliki fungsi yang berbeda, tapi pada Agisoft ini tentunya keduanya akan coba kita koreksi terlebih dahulu, lalu nanti kita akan lihat terkait kontrol error dan check error, seperti itu. Nah, di sini timbul pertanyaan bagaimana cara kita mengkoreksi terkait masing-masing dari GCP dan ICP ini. Nah, caranya itu kita matikan dulu keseluruhan dari layar GCP dan ICP. Kita klik salah satu dari GCP dan ICP yang akan kita koreksi. Contoh saya ambil yang GCP 1 dulu. Di sini silakan klik kanan, lalu di sini silakan filter photos by markers, terus silakan klik. Dan di sini dia akan muncul terkait foto-foto yang dimana foto-foto ini memiliki letak dari GCP 01 ini. Nah, sehingga kita harus langsung mengkoreksi dengan cara di sini klik saja 2 kali. Di sini akan muncul si GCP-nya. Nah, tugas kita adalah memindahkan GCP yang ini ke dalam Primark yang ini. Seperti itu. Jadi kurang lebih sama lah ya dengan auto rektifikasi. Kita pindahkan, tinggal di drag saja, klik terus drag, pindahkan ke sini.
Nah, inilah salah satu kenapa si Primark itu harus benar-benar ada gradasi ya. Karena supaya terlihat dan supaya bisa lebih presisi. Ini yang satu, lalu kita klik yang kedua. Nah, misalnya di sini yang kedua itu sulit terlihat. Kita langsung ke yang tiga saja. Jadi, kalau misalnya ada yang memang sulit untuk dipindahkan, kita masuk saja ke yang memang sekiranya mudah untuk disesuaikan. Seperti itu. Nah, ini juga. Lalu kita klik. Apakah pertanyaannya apakah harus semua? Tentu saja tidak harus semua. Yang terpenting kurang lebih ada 3 sampai 4 lokasi GCP yang sudah disesuaikan dengan keadaan GCP. Nah, di sini ada tanda hijau. Kalau misalnya tanda hijau seperti ini itu biasanya menandakan memang sudah pada area titik koordinat itu. Jadi biasanya ada warna hijau, ada warna biru, dan ada warna putih. Kalau warna biru itu agak mendekati, kalau warna putih itu kalau tidak mendekati, dia itu memang belum disetting, disesuaikan ke dalam GCP-nya. Seperti itu. Kita sesuaikan. Nah, setelah itu, setelah disesuaikan ini dengan Primark-nya, sudah di-drag juga. Setelah itu eh, kita langsung kepada GCP selanjutnya. Kita ini GCP selanjutnya yaitu misalnya GCP 2 dan kita langsung lakukan hal yang sama seperti GCP yang satu tadi. Nah, di sini ada lumayan banyak juga yang GCP 2. Kita langsung saja cari si titiknya. Nah, ini kebetulan Primark yang digunakan itu tadi kan kotak-kotak ya dengan gradasi warna putih dan hitam. Kebetulan ini menggunakan GCP Primark yang bulat dan memang berdasarkan beberapa referensi Primark bulat ini sedikit sulit untuk menandainya sehingga kadang katanya mendapatkan error yang lumayan. Tapi nanti kita coba dulu. Sekarang kita pindahkan saja dulu GCP-nya ke tengah-tengah sesuai dengan Primark. Oke, di sini terlihat ya, sepertinya kameranya itu membentuk oblik, jadi memang sedikit condong. Oke, misalnya sudah ada kurang lebih sudah ada lebih dari 4. Kita berlanjut lagi ke yang lain. Di sini sama juga filter photos by marker. Ini merupakan salah satu contoh yang kurang bagus dalam penyimpanan GCP. Kenapa? Karena di sini si GCP-nya itu sulit untuk dicari dan tidak terlihat seperti itu. Oleh karena itu, di sini tentunya kita harus tetap memperkirakan kira-kira si GCP-nya itu ada di mana. Jadi kita cek satu-satu, kemungkinan ada di sini karena di sini ada area putih. Tapi kita coba, nah di sini kemungkinan ada di sini. Nah, karena ini lumayan sulit, kita coba ke yang lain dulu, tapi kita tandain di GCP 3. Contohnya misalnya ke yang 4. Yang 4 ini juga sama, bentuknya bulat. Silakan disesuaikan. Ini juga sama. Silakan disesuaikan. Ini cukup kurang terlihat juga. Sudah ada di area yang nah ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita cari satu lagi, 7. Nah, kita langsung ke ICP. Kita filter photos by marks lagi, lalu kita klik.
Nah, ini PR juga dan kemungkinan besar ini GCP-nya itu bentuknya segitiga, sehingga ini juga lumayan sulit untuk ditandai. Tapi kita coba saja. Oke, mungkin cukup dulu saja. Kita langsung ke ICP yang kedua. Kita filter foto by marks lagi, lalu kita lihat. Dan nampaknya ini pun sama, ICP 2. Kita lihat lagi. Oke, terapkan. Oke, misalnya cukup, kita kembali lagi tadi. Kalau tidak salah yang GCP 3 ini belum ditandai. Di atas sini. Jadi tolong hati-hati juga ya dalam penempatan GCP dan ICP. Memang kalau sudah seperti ini sulit juga untuk diidentifikasi, tapi tipsnya itu ketika misalnya ini warnanya hijau, kemungkinan si lokasi GCP itu memang ada di sekitar daerah situ. Oke. Kalau misalnya sudah semua, sini kita akan coba jelaskan dulu. Jadi memang sebelumnya sudah dipelajari terkait GCP dan ICP yang pada intinya kalau misalnya GCP itu fungsinya itu um, untuk mengakurasi terkait foto yang dari drone itu menjadi geodetik. Kalau ICP itu lebih kepada kualitas terhadap akurasinya. Nah, di sini di bagian yang referensi ini kita dapat melihat errornya. Jadi ada error meter, ada juga error pixel. Nah, ini tuh sebenarnya merupakan yang kurang bagus, bahkan ini tidak bagus. Seharusnya error pixel ini tuh kurang dari 0,05 seperti itu. Oleh karena itu nanti bisa diulang lagi terkait si koreksinya, bahkan ini ada yang lumayan besar juga karena memang posisinya yang kurang bagus seperti itu. Ini yang GCP, GCP itu control point, ICP itu checkpoint. Di sini kita bisa lihat bahwasannya kurang lebih ini ada 1 meter GCP-nya, ICP-nya 10 dan ini 129 dan memang pixel ya, ini juga 3 pixel dan ini memang merupakan hal yang tidak bagus dan yang bagusnya itu harus 0,05. Ini yang GCP. Kita lihat yang ICP. Kalau misalnya ICP kita klik 2, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi intinya dia tidak lebih jauh ya dari GCP-nya, tapi ini merupakan hal yang tidak bagus karena harusnya itu 0,05 seperti itu. Nah, setelah kita ketahui bahwasannya si GCP dan ICP ini
seperti ini, lalu kita langsung saja masuk ke dalam set akurasi. Nah, jadi kita set akurasi yang ini, silakan Anda blok mulai dari atas sampai bawah, bisa diklik ini lalu shift lalu ke bawah, dan bisa juga langsung tadi klik yang atas sambil klik shift lalu ke bawah. Nah, di sini silakan Anda klik kanan lalu modify. Nah, di sini kita klik si akurasinya itu berapa. Seharusnya itu memang yang bagus itu sekitar 5 mili ya. Jadi ini kan meter jadi 0,005. Tetapi kalau di dalam foto udara ini sangatlah tidak rasional kalau misalnya 5 mili. Bahkan tadi dilihat pun ada sekitar bermeter-meter. Maka kita coba misalnya masukkan 0,02 meter. 0,02. Lalu, nah jadi diasumsikan bahwasannya alat pada pengukuran GCP ini kurang lebih akurasinya itu 2 meteran, seperti itu. Karena kalau 0,005 meter atau 5 mili itu tidak rasional, maka kita asumsikan ini itu sekitar 2 meteran, seperti itu. Setelah itu silakan klik OK. Nah, ini akan muncul si akurasinya. Tapi error pixel masih tetap besar ya. Nah, setelah itu kita langsung klik ini, optimize kamera lagi. Setelah itu silahkan Anda klik OK. Nah, kita lihat errornya. Nah, di sini sudah mulai berkurang ya, bahkan sampai 0,37. Seperti itu. Coba kita lihat yang hanya GCP saja. Kurang lebih sama ya, 0,037. Nah, kita lihat yang hanya GCP saja. Dia memiliki control point-nya 0,3 dan checkpoint-nya itu 0,2. Kalau misalnya hanya ICP, kita lihat dia itu control point-nya 0,3 dan checkpoint-nya 0,1. Nah, itu adalah GCP dan ICP atau si koreksi geometriknya, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung kembali lagi ke layar model. Model itu yang ini ya. Nah, di sini intinya sudah kurang lebih sudah disatukan posisinya, sudah dipresisikan antara foto dan si GCP itu tersendiri, lalu kita juga sudah mengoptimize kembali terkait si data foto ini, dan tadi pun sudah dilihat bahwasannya error GCP-nya berapa, dan error ICP berapa, atau control point-nya berapa, dan checkpoint-nya berapa. Kita coba optimize lagi ya, supaya lebih yakin. Dan memang yang bagus itu sampai sentimeter ya, kalau terkait akurasi. Dan bahkan lebih bagus lagi ke milimeter. Nah, setelah itu kita akan lakukan yang namanya gradual selection kembali, tetapi gradual selection pada reprojection error. Kita gradual selection dulu yang GCP. Jadi yang ICP tidak usah diklik. Ini ke model, terus ke gradual selection. Kita klik yang reprojection error. Yang ini. Lalu kita ini sesuaikan kira-kira berapa. Ada bagus, ini tuh levelnya mulai dari 3, dia itu sampai 0. Jadi misalnya kita ambil di 0,4, lalu ini misalnya di tengah-tengah saja ya. Di 1,15 misalnya. Di 1,5 atau kita ambil di 0,6 atau 0,6 ya. Klik saja nggak apa-apa, 0,6. Lalu klik OK. Seperti biasa silahkan klik delete. Nah, lalu ini close saja. Nah, setelah itu kita klik yang ICP-nya. Model lagi, lalu ke gradual selection. Kita langsung projection error. Di sini kita sesuaikan juga. Ini kan 0,5. Kita ambil 0,3 contoh, atau 0,4 mungkin ya. 0,4 atau misalnya 0,5.
0,5, kita klik OK, lalu silakan delete. Ini close aja. Lalu silakan kalian klik ini, optimize kamera, lalu silakan klik OK. Dioptimiskan lagi kamera. Nah, setelah ini, setelah jadi point cloud sudah dikoreksi di masing-masing GCP dan ICP, maka langkah selanjutnya itu adalah kita membuat dense cloud ya. Ini kan point cloud ya. Ini foto-fotonya bisa kita lihat dan sangat terlihat juga ya, ada yang ada yang condong fotonya. Oke, kita langsung ke dense cloud saja. Di sini kita klik workflow, lalu kita klik yaitu ini build dense cloud. Silakan diklik. Nah, di sini kita ambil yang lowest lagi. Kenapa yang lowest? Sebenarnya tidak masalah, tidak apa-apa, silakan mengambil yang medium atau yang ultra high. Tapi ini disesuaikan dengan kondisi laptop sendiri seperti itu. Jadi saya ambil yang lowest, lalu ini yang mild tinggal disesuaikan, bisa agresif, moderate, mild, tapi di sini kita ambil yang mild saja karena nanti outputnya hanya ortofoto. Setelah itu silahkan klik OK. Kita tunggu, dan untuk pembentukan dense cloud itu cukup lebih lama biasanya yang sebelum dengan point cloud tadi. Tapi kadang juga lebih cepat disesuaikan dengan kondisi laptop. Seperti itu. Oke, apabila sudah selesai, maka itu dapat dilihat di bagian yang dense cloud ini. Nah, ini. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi memang di sini ada beberapa yang terlihat bolong karena akibat dari gradual selection tadi. Tapi pada intinya gradual selection tadi itu memperbaiki terkait lokasi posisi yang memang seharusnya. Seperti itu. Setelah jadi bentuk dense cloud ini namanya dense cloud, maka kita langsung masukkan atau kita langsung buat yang namanya DEM ya, Digital Elevation Model. Kita langsung klik workflow, setelah itu workflow langsung klik build DEM. Nah, di sini kita sesuaikan bahwasanya source datanya itu kita dari dense cloud dan resolusi spasialnya itu kurang lebih 0,5 meter ya. Jadi cukup detail sekali. Silakan Anda klik OK. Nah, sudah jadi. Kalau misalnya ingin melihat DEM-nya seperti apa, kita klik saja di workspace. Di sini kita lihat yang DEM sini. Nah, kurang lebih bentuk DEM-nya itu seperti ini. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke referensi. Lalu kita lihat lagi yang dense cloud-nya lagi ya. Ke referensi. Nah, langkah terakhir, karena output kita itu adalah ortofoto,
maka silakan Anda klik workflow lalu klik build ortho mosaic. Nah, di sini surface datanya DEM dan keseluruhannya ini disesuaikan saja default. Setelah itu silakan klik OK dan mohon bersabar karena di bagian inilah bagian yang memang lumayan lama dalam pemrosesan atau dalam run software ini. Sehingga nanti di laptop pun biasanya kipasnya itu akan berbunyi seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah selesai ingin dilihat, kita bisa langsung di workspace, terus di ortho mosaic, dan kurang lebih seperti inilah bentuk dari foto udara yang telah kita rekam menggunakan drone. Jadi sebelumnya telah disebutkan bahwasannya kalau pengambilan foto drone itu harus dilebihkan terkait bagian dari pinggir AOI-nya atau area of interest-nya. Kenapa seperti itu? Karena menghindari hal-hal seperti ini. Sehingga karena di area of interest yang telah dibuat, ini tuh hanya bagian sini yang lokasi langsung berbatasan dengan UPI dan berbatasan dengan lapangan berdebu ini, sehingga nanti tinggal dipotong saja di software tertentu seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah selesai sampai sini, kita tinggal langsung ekspor saja terkait ortofotonya. Jadi kita ekspor terkait orto mosaiknya, kita buat ke dalam TIFF supaya bisa dibuka di software lain. Lalu silakan Anda klik ekspor di sini karena di sini sudah disesuaikan dengan TIFF, silakan ekspor. Di sini buat saja. Contoh misalnya ortofoto. Lalu klik save. Setelah ortofoto diekspor, kita bisa juga mengekspor DEM-nya karena si DEM ini yang akan kita buat sebagai peta kemiringan lerengnya, nanti diekstraksi menjadi kontur. Silakan Anda klik ekspor, lalu silakan ini misalnya DEM. Ini masih dalam bentuk DSM ya, belum dalam bentuk DTM. Nah, setelah itu yang terakhir, kita juga bisa mengekspor terkait general report-nya. Jadi general report ini fungsinya untuk mengetahui terkait komponen-komponen pada hasil foto olahan foto udara ini. Kita klik OK. Lalu di sini misalnya kita tuliskan report. Klik save. Nah, setelah itu kita bisa langsung lihat hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini hasil dari generate report tadi yang tadi sudah kita ekspor. Di sini reportnya dan ada tanggalnya pun. Dan di sini kita ditampilkan terkait survei datanya. Jadi kamera location-nya, lalu di sini ada kamera calibration-nya, dan di sini juga ada kamera lokasi atau bisa disebut juga terkait lokasi jalur-jalurnya, jalur terbangnya. Di sini juga ada total error. Ini ada GCP, ground control point, yang dimana di sini ada XYZ dan totalnya juga. Lalu selain itu juga di sini ada ICP-nya berapa, di GCP-nya berapa, seperti itu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Ini control point dan yang ini tuh checkpoint-nya. Nah, di bawah pun ada bentukan dari digital elevation modelnya, seperti itu. Ini merupakan processing parameternya. Nah, untuk ortofoto dan DEM itu bisa Anda buka di software lain, kurang lebih seperti ini.
Di sini saya menggunakan salah satu software pemetaan yaitu ArcMap dari Esri, dan di sini kita coba lihat terkait hasil DEM dan ortofoto. Kita langsung klik DEM dan ortofoto, kita masukkan ke dalam ArcMap-nya atau ArcGIS ya. Nah, di sini kita misalnya ingin melihat dulu ortofoto, kita naikkan ke atas atau misalnya ini klik atas. Nah, di sini kita terlihat ortofotonya bagaimana, dan disinilah silakan nanti Anda dapat membuat terkait detail situasinya itu bagaimana dengan cara digitasi. Dan jangan lupa ini bisa dipotong atau juga bisa dijadikan background layout di sebelahnya. Dan untuk DEM-nya sendiri ini ketinggiannya mulai dari 896 sampai 969, dan kalau ingin diganti warnanya dan ingin terlihat gradasinya bisa seperti klik di bagian color, lalu yang paling tinggi itu ini terlihatnya. Dan perlu diketahui bahwasannya yang tinggi ini bukanlah bagian dari tirennya atau bukan DTM, tetapi ini masih dalam bentuk DSM, surface model, yang dimana gedung ini pun termasuk ke dalam konturnya itu sendiri atau termasuk ke dalam ketinggiannya, sehingga nanti perlu adanya pengolahan tersendiri untuk menjadi DTM seperti itu. Oke, cukup sekian untuk video pengolahan menggunakan Agisoft. Selamat mengerjakan.